Shalom, selamat datang pada ibadah umum Minggu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1. Ibadah umum Minggu pada hari ini akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Teteleta SSI Theo, Gembala Sidang GKU Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 5 Maret 2023 pukul 7.30 di GKU Depok 1. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 5 Maret 2023 setelah ibadah pukul 9 di GKU Depok 1. Ibadah Komisi Remaja dan Tunas Remaja akan dilaksanakan pada Minggu 5 Maret 2023 pukul 7.30 di GKU Depok 1 lantai 2. Persiapan pengasuh remaja Karuna akan dilaksanakan pada Jumat 10 Maret 2023 pukul 8 di GKU Depok 1. Ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 5 Maret 2023 pukul 4 di GKU Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 5 Maret 2023 pukul 11 di GKU Depok 1. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 10 di GKU Depok 1. Senam pagi bersama Komisi PW akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 7 di halaman samping GKU Depok 1. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 16 Maret 2023 pukul 4 di Gereja Paul Pelita. Titik kumpul di GKU Depok 1. Latihan paduan suara Komisi Patri akan dilaksanakan pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 7 di GKU Depok 1. Ibadah Komisi Patri PGIS Depok akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 11 di Gereja Toraja. Pendalaman Alkitab Komisi Peltri akan dilaksanakan pada Sabtu 18 Maret 2023 pukul 7 di GKU Depok 1. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Rabu 22 Maret 2023 pukul 10 di Gereja GKPS Depok. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar dapat menghubungi kontak berikut. Doa pagi Komisi PI akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 6 di GKU Depok 1. Berikut ini adalah dokumentasi renovasi pastoring. Untuk mendukung pelaksanaan renovasi tersebut, maka akan diadakan persembahan khusus sebanyak 2 kali, yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 8 Maret 2023 pukul 7 di GKU Depok 1.
Pada hari ini akan dilayani oleh hamba. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta, SSI Theo, Gembala Sidang Jemaat GKO Depok 1. Tema ibadah minggu ini adalah Tuhan adalah penolong dan pelindung kita dalam penderitaan, yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk beberapa hal berikut ini. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk di smartphone. Yang kedua, Bapak Ibu yang membawa anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anak tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, tetap ikuti prokes walau pandemi telah berlalu. Yang keempat, Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja. Panggilan beribadah, memasuki minggu sengsara ketiga ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar dalam menghormati Tuhan. Sebagai pengantar ibadah ini, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 7, Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 169, bait 1 dan 3, Memandang Salib Rajaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Minggu Sengsara ketiga ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia Yesus Kristus beserta dengan kamu sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di Minggu Sengsara ketiga ini, nas pembimbing diambil dari Yesaya 53 ayat 4-5 yang berbunyi, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin." Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah
dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu, seringkali kami melukai hati-Mu dengan perkataan kami yang tidak disadarkan cinta kasih, pikiran kami yang jahat tidak sesuai dengan pikiran-Mu. Demikian juga dengan tingkah laku kami yang tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Kami juga mengaku di hadapan-Mu bahwa kesaksian kami kabur, kami merasa lebih hebat daripada yang lain. Hati kami tidak memberkati, tetapi mengutuki sesama kami. Kami menghakimi dan tidak mengoreksi diri kami. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 22, yang demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Pada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Yesaya 44 ayat ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berteduh sejenak dan akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Lansia.
Terima kasih Oma Opa untuk pujiannya. Tetap sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Baca dan merenungkan firman, kita berdoa. Bapa yang baik, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mendengar dengan baik setiap perkataan firman yang memberkati kami, yang menegur kami, yang juga menuntun kami agar kami tetap ada dalam jalur kebenaran Tuhan. Kami juga percaya Roh Kudus memampukan kami melakukan firman ini dalam hidup kami, sehingga kami boleh disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam kita memasuki Minggu Sengsara yang ketiga ini didasarkan pada Mazmur pasal 121. Mazmur 121 itu ada 8 ayat dan kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita siapkan pembacaan kita dan mari yang bisa berdiri saya ajak berdiri. Saya akan bacakan ayat ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Mazmur 121 di bawah judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Penjaga Israel, dan ini nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat saya persilakan duduk. Selamat pagi saudara, shalom. Kita hari ini memasuki minggu sengsara yang ketiga, dan tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah penolong dan pelindung kita dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca beberapa kisah dalam Alkitab, maka di sana kita bisa melihat atau ada gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan umat. Itu dituliskan dengan sangat jelas. Atau ketika umat mengalami penderitaan, dan kalau kita lihat penderitaan itu kan datang dari dua arah ya, dari dua hal. Yang pertama, kita bisa menderita karena apa yang kita lakukan. Betul Bapak Ibu ya? Kita menderita karena perbuatan kita sendiri. Tapi kita juga bisa menderita karena perbuatan orang lain. Itu bisa membuat kita menderita. Nah, saya nggak tahu nih, penderitaan yang Bapak Ibu alami lebih banyak karena perbuatan sendiri atau banyak orang lain. Ya, masing-masing bisa menjawab. Tapi hari ini kita mau belajar melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup umat, dalam hidup manusia seperti yang tertulis dalam Alkitab. Baik penderitaan yang datang dari perbuatan orang lain atau karena kesalahan diri sendiri. Saya ambil dua contoh cerita dalam Alkitab. Yang pertama, peristiwa pertama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, waktu mereka dibawa Musa keluar setelah tulah ke-10, ya, hal pertama yang dihadapi bangsa Israel adalah mereka ada di tepi Laut Teberau. Kita tahu kisah itu ya. Begitu ada di hadapan Laut Teberau, itu ada dua pilihan yang mereka harus hadapi. Mereka terjun ke laut dan pasti tidak semua orang akan selamat, atau mereka melihat ke belakang dan menyerahkan diri kepada tentara Israel. Karena kita tahu waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak lama kemudian Firaun berubah pikiran. Awalnya kan dia izinkan ya, oke silakan pergi untuk menyembah Allahmu. Tetapi beberapa saat kemudian dia berubah pikiran, lalu dia kejar itu bangsa Israel, bawa mereka kembali sebagai budak. Makanya peristiwa pertama, bangsa itu diperhadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ya, depan Laut Teberau, belakang tentara Israel, yang siap bisa dua hal, bunuh mereka atau tarik mereka kembali ke tanah perbudakan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah peristiwa ini kita bisa melihat ketika manusia sampai pada batas ujung kekuatannya, mujizat Tuhan itu pasti terjadi asal ada iman. Ya, waktu manusia sampai di ujung batas kekuatannya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan nyatakan tiga hal di atas peristiwa Laut Teberau. Dia nyatakan kuasanya, dia nyatakan pertolongannya, dan Tuhan nyatakan perlindungannya. Di mana kuasa Tuhan kita lihat dalam peristiwa ini? Kuasa Tuhan terlihat ketika dia membelah Laut Teberau itu. Melalui Musa kan? Tuhan bilang angkat tongkatmu, belahlah laut itu. Lalu berjalanlah di antara tebing air itu. Gak ada orang yang bisa buat itu selain Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dia Allah yang berkuasa atas alam ini. Itu kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi tidak hanya itu, pertolongan Tuhan juga dinyatakan dalam peristiwa ini. Waktu bangsa Israel ada dalam keadaan yang sangat terjepit, di belakangnya siap orang Israel menyerang, Tuhan buat pertolongannya dengan taruh tiang awan di antara orang Israel dan tentara Mesir. Dan itu yang membuat tentara Mesir tidak bisa melihat orang Israel dengan jelas. Hari berubah malam, mereka nggak tahu karena tidak bisa melihat dengan jelas tentara Israel yang sedang ada di ujung batas kekuatan mereka. Itulah pertolongan Tuhan. Apa perlindungan Tuhan yang kita lihat dari kisah ini? Tuhan lindungi bangsa itu berjalan di antara dinding air itu.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita ya, saya tuh bayangkan kalau saya ada saat itu, belum tentu juga mau jalan di antara dinding air ya. Betul Bapak Ibu ya? Siapa yang berani berjalan tiba-tiba airnya ketutup? Tapi butuh satu hal, iman. Hanya itu. Iman bicara tentang penyerahan total hidup kita kepada Allah. Yang bisa membawa kita sampai melewati batas kemampuan kita. Jadi kita hanya bisa mengalami hal-hal yang datang yang disebut mujizat. Sesuatu yang di luar kemampuan kita hanya bisa alami kalau punya satu hal, iman. Bapak Ibu punya iman? Amin. Makanya siap alami hadapan laut Teberau, di belakang ada tekanan. Punya iman pasti ada mujizat Tuhan. Ada kuasa, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan terjadi atas hidup kita. Nah ini yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang mengalami penderitaan karena perbuatan orang lain. Lalu bagaimana dengan penderitaan yang kita alami karena perbuatan kita? Ada ya Bapak Ibu ya, kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Dan satu peristiwa minggu ini, beberapa minggu ini mungkin akan disampaikan di sekolah minggu. Kisah Yunus, ya. Peristiwa Yunus, kita lihat bagaimana Tuhan nyatakan kuasa, pertolongan, perlindungan Tuhan bagi orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Yunus itu kita cuman ingat kisah dia ditelan oleh apa Bapak Ibu? Ikan besar, bukan ikan paus. Itu dulu penyesatan terjadi ya waktu kita masih kecil itu. Yunus ditelan ikan paus. Padahal di Alkitab tulis ikan besar. Nah kita nggak tahu dulu tuh ikan besar tuh apa lebih ada yang lebih besar dari paus. Kita kan nggak tahu ya. Tapi yang pasti dikatakan, kita lihat kisah Yunus, seorang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Apa kesalahan Yunus? Lari dari panggilan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, Yunus pergi ke Niniwe, sampaikan pertobatan kepada kota itu. Yunus bilang, ngapain saya pergi kepada orang yang gak percaya sama Tuhan? Itu sama dengan buang mutiara di mulut babi. Ngapain saya pergi kepada orang yang membenci bangsaku? Ngapain Tuhan mengasihi mereka? Maka Yunus memilih lari dari panggilan Tuhan. Dia pikir bisa kali melarikan diri dari pandangan Tuhan. Minggu lalu firman Tuhan katakan, dosa di lubang terkecil pun Tuhan tahu. Dia memilih lari ke Tarsis dengan kapal yang juga dinaiki oleh banyak orang. Maka ketika ada badai, ketika manusia sampai pada ujung kekuatannya, mereka mulai refleksi ada yang salah. Yunus mah tidur di bawah. Mereka bilang, bangun, ada sesuatu yang berdoa untuk Tuhanmu supaya kita selamat, dan akibatnya adalah dia dibuang ke laut. Dari kisah ini kita lihat Bapak Ibu, kuasa Tuhan. Apa kuasa Tuhan? Dia mentobatkan orang dengan kekuatannya. Tapi yang membuat manusia sampai pada masa dia pikir, oh iya, saya sudah ada di ujung kemampuan kekuatan saya. Pertolongan Tuhan terjadi, perlindungan Tuhan terjadi. Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari. Bapak Ibu, 3 hari tanpa oksigen, kira-kira begitu, mati. Tapi peristiwa ini katakan Yunus hidup. Sampai pada akhirnya, ya atas perkenanan Tuhan, ikan besar itu memuntahkan dia ke darat. Dan waktu Yunus turun, dia beritakan firman, orang Niniwe bertobat. Bapak Ibu Saudara, 2 peristiwa ini memberi gambaran kepada kita bahwa terkadang dalam menghadapi masalah yang menimbulkan penderitaan, gak ada satu orang yang bisa menyangkal kita kadang sampai pada batas ujung kemampuan kita. Kita sampai pada batas ujung kesanggupan kita untuk menghadapi penderitaan itu. Bisa banyak hal, bisa karena sakit penyakit, bisa karena masalah rumah tangga, bisa karena masalah pekerjaan, banyak. Tapi kadang kita bilang, Tuhan saya sudah gak sanggup, ada ya. Saya gak sanggup Tuhan, kayaknya sudah cukup, saya tidak kuat lagi. Saya tidak mampu lagi hadapi. Itu bagian ujung
dari kekuatan yang kita miliki dalam dunia ini. Maka biasanya Bapak Ibu, Saudara, dalam situasi ini ada dua hal yang kita lakukan. Biasanya orang ambil jalan keluarnya dua. Yang pertama, waktu dia tidak sanggup, waktu sudah sampai di ujung, bisa dua hal terjadi. Dia putus asa atau dia keluar dari masalah. Kalau orang udah mulai putus asa, ditawarkan apapun dia terima. Kalau orang udah mulai putus asa, dikasih sesuatu yang itu bertentangan dengan firman Tuhan pun dia akan terima. Dan banyak orang terjerat, termasuk orang Kristen. Waktu sudah di ujung kekuatan, dia mulai nyerah. Lalu dunia tawarkan segala macam dan dia mulai terikat dengan semua. Yang itu tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah yang baru. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Banyak Bapak Ibu Saudara, orang bermasalah dengan perekonomian, akhirnya terjerat dengan hutang piutang. Pinjaman ojol yang kita tidak tahu bagaimana cara mengembalikan. Akhirnya tercemar semua berita. Kan sekarang sistemnya begitu ya mereka. Begitu mereka nggak ketemu, semua orang yang dikenal itu akan dihubungi. Lalu kita merasa bahwa kita menjadi korban. Padahal itu keputusan kita waktu kita merasa saya sudah di ujung kekuatan ini Tuhan. Ini ada tawaran yang gampang, instan, cepat, ambil. Padahal itu bisa menjeratkan kita. Atau hal kedua, waktu orang sampai di ujung kekuatannya, kemampuannya, dia mulai ingat bahwa ada satu kekuatan yang bisa menolong saya melewati bagian ini. Dan cuman butuh satu, iman. Kekuatan itu adalah pertolongan dari Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar dari pemazmur. Ini yang dialami pemazmur dalam persiarahannya. Ini nyanyian siarah, selalu dinyanyikan waktu Israel pergi ke Yerusalem untuk bersiarah. Dan kalau Bapak Ibu baca, mulai dari Mazmur 120 dan seterusnya sampai 126, itu semua nyanyian siarah. Dan semua nyanyian siarah selalu bicara tentang pertolongan Tuhan dalam hidup orang Israel. Pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini dua hal nih yang dialami pemazmur, yang dia lakukan. Yang pertama, waktu dia ada masalah, waktu dia sampai di ujung batas kemampuannya, dia mulai memandang kepada gunung-gunung. Gunung melambangkan tempat tertinggi di bumi ini. Tempat paling tinggi itu gunung. Makanya kita dengar ada puncak gunung yang paling tinggi di dunia. Tempat tertinggi, kekuatan tertinggi di bumi ini. Sesuatu yang tinggi itu selalu dianggap sebagai hal yang punya kuasa, punya kekuatan. Lalu pemazmur bilang dia memandang kepada semua yang ada. Mencari pertolongan dengan apa yang bisa dia pandang dengan mata jasmaninya. Tapi yang kedua, dia sampai pada pengakuan. Waktu dia melihat sampai pada batas kemampuan ia melihat, dia mulai mengakui, ternyata yang saya lihat ini terbatas. Makanya dia lakukan pengakuan di luar batas kemampuan penglihatan jasmaninya, dia melihat dengan mata iman. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat 1 dan 2 ini, nanti ayat 3, 4, 5, 6, 7 saya jelaskan pada kebaktian rumah tangga. Karena gak mungkin selesai di mimbar ini. Makanya datang kebaktian rumah tangga Bapak Ibu ya. Amin. Amin, banyak ini berarti nanti besok banyak orang datang ini ya. Amin. Ya. Pemazmur katakan manusia ini terbatas Bapak Ibu. Kita ini terbatas. Ingat, kita sangat terbatas dalam segala hal. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia melampaui ruang dan waktu. Gak bisa kita deteksi dengan pikiran kita. Makanya Bapak Ibu kita belajar banyak firman Allah. Selalu ada yang baru. Amin. Selalu ada yang kita ngerti, ada yang kita gak ngerti.
Dan memang kita nggak bisa ngerti semua. Kita bukan Allah. Ya. Banyak yang mempertentangkan tentang Allah Tritunggal. Kita akan sampai pada pemahaman bahwa memang dia tidak akan pernah bisa dimengerti secara utuh. Karena kita hanya bisa mengenal Tuhan sejauh dia membuka diri untuk dikenal. Maka Bapak Ibu Saudara, yang terjadi dalam kehidupan seorang pemazmur adalah Tuhan, dia katakan Tuhan bisa melakukan banyak hal di luar batas kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sesuatu terjadi di luar batas kemampuan kita, lakukan satu hal, ingat Tuhan. Itu saja. Ingat Tuhan. Karena hanya dialah sumber kekuatan yang bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita maupun dalam tengah-tengah dunia ini. Pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tadi saya katakan gunung itu lambang sesuatu yang tertinggi, lambang kekuatan yang ada dalam dunia ini. Dan tidak sedikit orang Kristen meletakkan pandangannya, harapannya pada dalam tanda kutip gunung-gunung yang ada yang ditawarkan dunia. Kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini, kita letakkan jaminan hidup kita ke situ. Apa misalnya? Uang. Bapak Ibu butuh uang? Kayaknya cuma sedikit yang butuh kah? Bapak Ibu butuh uang? Butuh Bapak Ibu. Gak mungkin kita bisa hidup tanpa barang yang satu ini. Karena ini alat transaksi kita. Jangan sampai salah ngerti ya, nanti ada yang bilang, wah Bu Iren ajarin kita uang itu penting. Yang saya mau bilang kita butuh itu. Karena kita gak bisa melakukan apapun tanpa benda yang satu itu. Uang bisa membuat kita memperoleh apapun. Makanya tidak heran orang kejar barang yang satu ini demi memenuhi kebutuhannya termasuk keinginannya. Yang tidak penting pun dia akan lakukan, dapatkan itu. Makanya dia usahakan supaya dapatkan yang namanya uang dengan cara apapun. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak menyembah Allah dengan benar, kita akan menyembah Mamon. Makanya cara pandangnya harus benar. Kita juga butuh orang meletakkan jaminan hidupnya pada apa yang disebut dengan harta kekayaan, kekuasaan, nama besar, jabatan, apapun itu diletakkan jaminan hidupnya, manusia letakkan itu di situ. Bukan berarti itu nggak penting, itu penting untuk kelangsungan hidup kita. Tapi itu terbatas. Tidak berarti kalau kita sepenuhnya melihat bahwa ini barang-barang yang harus saya cari tanpa kita tahu bahwa ada hal yang sampai di luar batas itu, yaitu kekuatan Allah yang menolong kita. Makanya tidak heran Bapak Ibu, orang kalau punya banyak uang atau punya banyak harta, banyak orang lengket. Betul ya? Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, kok tahu? Tidak ada uang, abang melayang. Karena orang tuh suka begitu, jaminanku ada di situ. Tapi begitu nggak ada lagi goodbye, selamat tinggal. Tuhan nggak pernah begitu Bapak Ibu. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak. Makanya kenapa ayat firman Tuhan selalu bicara tentang jangan mengandalkan sesuatu yang hanya bisa kita lihat dengan mata jasmani kita yang terbatas ini. Hanya terbatas. Kalau kita andalkan pada barang-barang itu tadi, satu ketika kita akan kecewa. Itu yang saya bilang tadi. Waktu kita berlimpah, semua orang menghormati. Begitu enggak ada, semua orang meninggalkan. Itu apa ya? Hukum alam lah kalau bilang. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mengapa pemazmur katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dia menyadari. Waktu pemazmur melihat pada semua kekuatan yang ada di dunia ini, dia katakan dia tidak temukan pertolongan yang sejati, pertolongan yang kekal, pertolongan yang melampaui batas kekuatannya. Dia enggak temukan itu.
Tapi dia sampai pada satu titik, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berarti dia percaya, dia sampai pada titik dia percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Hidupnya, langit dan bumi, bahkan yang tidak terbatas kekuasaannya. Nah, kalau kita sudah punya yang bagian ini, kenapa harus percaya sama yang abal-abal? Kita punya Allah, kekuatan tertinggi, punya otoritas berdaulat penuh atas masalah kita, berdaulat penuh atas kehidupan kita, kekuatan yang bisa membawa kita melampaui batas kemampuan kita dengan iman yang kita punya. Kalau kita punya Allah yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan lagi? Selain bersyukur dan bersyukur. Namun memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa sampai pada pengakuan ini. Kenapa? Kenapa orang begitu rapuh, begitu bisa dibilang kayak tiba-tiba imannya begitu rapuh dalam menghadapi persoalan. Tidak sedikit hamba Tuhan yang juga kecewa, putus asa, yang juga meninggalkan pelayanan karena tidak sanggup sampai pada batas kekuatannya. Mengapa orang tidak mudah sampai pada pengakuan ini? Karena Bapak Ibu, terkadang kita lihat masalah itu seperti Israel lihat Goliat. Ya. Kita lihat masalah itu seperti Israel waktu lihat Goliat itu langsung ciut. Nyalinya ciut. Waktu Daud datang, Daud tanya itu siapa? Aduh sudah kamu jangan macam-macam deh, kamu kecil. Ya. Mereka tidak punya mereka merasa bahwa untuk lawan yang satu ini kami gak bisa karena kekuatan kami cuma segini. Tapi lihat, Tuhan pakai Daud yang kecil hanya dengan batu ali-ali untuk menjatuhkan Goliat yang besar. Makanya untuk bisa sampai pada pengakuan ini, jangan lihat masalah seperti Israel lihat Goliat. Tapi lihat kekuatan Daud yang kecil, tapi mendobrak Goliat yang besar karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Ataupun terkadang kita tidak sampai pada pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan karena badai gelombang itu hantam kapal rumah tangga kita begitu kencang sampai terombang-ambing, air masuk sudah mau karam, banyak masalah dihadapi. Tapi saya ingat peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Waktu angin datang, kapal atau perahu yang dinaiki Yesus dan murid-murid hampir tenggelam. Ingat, sampai di ujung batas kekuatan sebagai manusia, Tuhan bertindak. Perkataan Tuhan cuma satu, diamlah dan tenanglah. Wow, bisa gak kita alami dalam hidup kita? Waktu gelombang itu begitu kuat, terdengar suara Tuhan yang berkata apa? Diamlah, tenanglah. Mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan besar yang sering kali dihadapi oleh manusia bukan besar kecilnya masalah, tapi respon kita terhadap persoalan yang kita hadapi. Kalau kita bilang begini, Tuhan, saya sampai pada batas ini, saya gak sanggup lagi Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan, gak usah cari pertolongan kiri kanan. Karena manusia terbatas, dia tidak akan bisa mampu. Kalaupun mereka ada, hanya menopang kita untuk keluar dari batas kemampuan itu, untuk punya iman. Maka teriak, Tuhan, aku cuma sampai di sini. Tolonglah Tuhan, untuk aku bisa melihat dengan mata iman pertolongan Tuhan yang membawa saya keluar dari setiap persoalan ini. Bapak Ibu Saudara, ketika pemazmur membuat sebuah pengakuan, pertolongan itu datang dari Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Ayat berikutnya, ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu berkat yang ia terima. Apa yang terjadi? Dikatakan Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak tertidur, tidak terlelap penjaga Israel. Dia menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia lakukan semua yang terbaik bagi kita. Itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang karena iman dia bisa
melampaui batas kekuatannya sebagai manusia dengan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah tertidur bahkan terlelap. Kekuatan di dunia ini nggak ada yang terlalu kuat sampai tidak bisa yang kekal sifatnya. Semua terbatas. Barang elektronik kita terbatas. Seorang ibu menjaga anaknya juga terbatas. Mungkin kita bisa, waktu anak sakit, dari malam sampai pagi kita bisa gendong tanpa tidur, mungkin bisa. Tapi itu hanya 1 hari Bapak Ibu. 5 hari mata langsung kelihatan masuk ke dalam. Ya, nggak mungkin itu. Ada batas kekuatan kita sebagai seorang ibu jaga anak kita. Tapi Tuhan dikatakan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia mampu lakukan itu. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Nah saudara, dunia ini bukan firdaus ya, bahwa tidak ada lagi masalah. Dunia ini adalah tempat di mana Tuhan melatih kita untuk melihat bahwa waktu kita sampai di ujung kekuatanmu sebagai manusia, ingat aku ada. Datang, serahkan, dan alami setiap mujizat, cepat atau lambat. Kadang orang gak tahan. Tuhan, kalau Tuhan mau tolong saya, mana? Akhirnya maunya cuman instan. Sesuatu yang instan itu tidak baik Bapak Ibu. Ya, mie instan pun makan sekali saja. Makan tiap hari pun tidak bagus untuk usus. Ya, sesuatu yang instan itu tidak baik. Tapi kalau berproses, itu hasilnya. Hasil tidak mengkhianati proses, apalah itu. Proses, ya begitulah kira-kira itu ya. Artinya apa? Proses itu sesuatu yang harus kita jalani dalam hidup. Maka berproseslah selama hidup. Kalau sampai di ujung batas kekuatan, bilang Tuhan, pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Tuhan kami, dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia kami percaya, kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang punya kekuatan melampaui apapun dalam dunia ini. Maka kami percaya bahwa di tengah penderitaan kami, apakah penderitaan yang kami alami karena kesalahan kami atau perbuatan orang lain, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lelap dan tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang senantiasa memberkati, menyertai, menolong dan melindungi kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam hati setiap kami Tuhan, umat-Mu, agar sekembalinya kami dari tempat peribadatan ini, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Sabdamu Abadi Sulu Langkah kami. Sabdamu abadi, sulu langkah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan kesaksian pujian dari kuartet junior David, Alvin, dan Aldi.
Terima kasih pujiannya Junior, David, Aldin, dan Aldi. Betul ya? 4 nama, kuartet. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita menaikkan beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri kami ada dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan yang kami bawa kepada Tuhan dalam syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk beberapa keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Heri Nurdin, keluarga Bapak Penatua Alex Adrian Kamuni, keluarga Ibu Tuti Pujiastirin, keluarga Bapak Penatua Endi Yusdianta Stefanus, keluarga Ibu Clara Anita Noviastuti, keluarga Bapak Henry Partaji Siahaan, keluarga Bapak Junansi Panangian Sidabutar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Sitepu, dan keluarga Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mandey. Tuhan berkati 10 keluarga yang namanya kami sebutkan dalam doa pagi ini. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga yang dibawa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab semuanya seturut kehendak Tuhan. Biarlah 10 keluarga ini tidak hanya memenuhi daftar dari jemaat Tuhan, tetapi menjadi batu yang hidup, bertumbuh bersama di dalam persekutuan kasih keluarga Allah, untuk menjadi keluarga yang terus hidup dalam takut akan Tuhan, sehat dalam iman, sehingga menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah. Gereja ini akan kuat untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Berdoa juga Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam pertumbuhan iman, kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan, mari Bapa Engkau berkati. Biarlah kami bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar. Melalui firman Allah kami mengenal siapa Engkau dengan benar, dan meresponi perbuatan ajaib Tuhan dengan melakukan apa yang benar bagi Tuhan, dan itu berdampak bagi sesama. Pakailah hidup kami Tuhan agar kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Melalui persekutuan ini, gereja Tuhan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Maka kami terus bergumul bagi para pelayan Tuhan, majelis jemaat, para pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu Remtar, juga para pengurus komisi, berdoa untuk TU, Koster, security, Tuhan bahkan supir. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang telah Engkau panggil, Engkau pilih dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam gerejamu. Jadikan kami pelaksana pertama firman Allah, sehingga berkat Tuhan, impartasi kasih karunia Allah mengalir dalam hidup jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami para pelayan-Mu boleh layani. Kami berdoa Tuhan untuk perkunjungan pastoral dalam mempersiapkan perjamuan kudus Jumat Agung pada tanggal 7 April. Biarlah Tuhan kesehatian, kekuatan iman boleh mengalir dalam setiap perkunjungan pastoral yang dilakukan oleh majelis jemaat ke kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi boleh dibawa secara bersama di dalam doa. Dan kami yakin dan imani sungguh ya Tuhan, ketika kami menyadari ada hal-hal yang perlu kami bereskan di hadapan Tuhan sebelum perjamuan kudus ini, kami lakukan itu Tuhan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Relasi yang retak dipulihkan, hati yang patah arang dipulihkan oleh Tuhan dengan pengharapan yang baru. Bahkan yang berduka juga mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap mendoakan orang tua lansia, kami para janda duda. Tuhan memberkati mereka di dalam segala aktivitas yang dilakukan. Keterbatasan tubuh jasmani tidak membatasi pertumbuhan iman. Begitu juga para janda duda, Tuhan memberikan pendampingan bagi mereka untuk menjalani hidup dengan tetap berpengharapan pada Tuhan. Kami doakan anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan beri hikmat dalam memilih. Bahkan juga yang keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, diberkati setiap keluarga yang mendambakan keturunan, bahkan juga ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Diberkati janin dalam kandungan pada saatnya nanti akan dilahirkan tanpa kekurangan satu apapun dan mendatangkan sukacita bagi keluarga dan jemaat Tuhan. Bahkan kami tetap mendoakan anak-anak kami yang telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman di dalam Kristus karena mereka menerima tawaran-tawaran dunia yang itu menjerat mereka. Dan kami percaya sungguh roh Tuhan ada pada anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Doa yang dinaikkan orang tua
keluarga, gereja. Kami imani sungguh Tuhan bahwa satu ketika dalam kekuatan pertolongan perlindungan Tuhan, mereka akan menyatakan iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus. Karena Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan yang membawa kami untuk ada dalam kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kegiatan gerejamu untuk retreat keluarga yang akan berlangsung tanggal 30 sampai 1 Juli yang akan datang. Tuhan memberkati panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, tempat di mana akan dilaksanakan retreat dikuduskan, dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan, acara yang dipersiapkan Tuhan berkati. Bahkan semua jemaat Tuhan yang akan ambil bagian. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan menaungi semua kami, keluarga Allah di tempat ini. Sehingga retreat keluarga menjadi pesta rohani bagi kami untuk menjalani proses pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi gereja Tuhan GKU Depok 1. Kami doakan jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Berdoa bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Yuliana Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Karsini Surojo, Ibu Tuti Pujiastirin, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong, Bapak Philip G.R. Regar, Bapak Sanjaya Sitepu dan Bapak Maruli Simamora. Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan, secara khusus kekuatan iman untuk menjalani semua proses pengobatan dengan penuh sukacita. Dan kami imani meskipun tubuh ini lemah, tapi iman kami senantiasa dikuatkan melalui cara Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan dan bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Ibu Peggy Michela Halau, Ibu Rohida Manulang, Yoda Nata Matea Suryanto, Yonatan Prawira Putra Hardianto, Saudari Yunita Marvelina MK, Ibu Kurniati Octavia Zega, Saudara Egan Tobriano dan King David Jason Siahaya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh menyadari bahwa Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka untuk menerima berkat Tuhan, membagi berkat Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pagi ini kami mendoakan salah satu dari suku terabaikan yang ada di Indonesia. Kami doakan suku Melayu Singkil yang saat ini berdiam di bagian Aceh, Provinsi Aceh di Sumatera bagian utara. Tuhan, kami doakan suku Singkil ke dalam tangan Tuhan, Melayu Singkil. Mereka masih menganut kepercayaan-kepercayaan animisme, berbagai macam tahyul, memusatkan diri pada kepercayaan pada roh jahat. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Allah mengalir bagi saudara-saudara kami. Di antara mereka Tuhan belum ada yang menyatakan percaya kepada Yesus, tapi bukan hal yang mustahil. Kuasa Tuhan bekerja untuk setiap mulut yang ada dari orang-orang Melayu Singkil boleh berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan mereka percaya akan keselamatan di dalam Kristus Yesus yang membawa mereka untuk mengalami kehidupan yang sesungguhnya, hidup kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berkati para penginjil, berkati mereka yang diutus untuk memberitakan si Yesus sampai ke telinga orang-orang di Melayu Singkil. Berita yang disampaikan melalui literatur buku-buku Kristiani, Alkitab, film-film tentang Yesus, biarlah Tuhan ketika itu tersentuh bagi saudara-saudara kami di Melayu Singkil, mereka boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Diberkatilah pemerintah kami ya Tuhan, semua keputusan kebijakan yang diambil semuanya baik bagi bangsa ini. Bahkan kota Depok di mana kami ada, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, masih melakukan dosa. Tuhan ampuni kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan dan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sementara memberikan persembahan, kita bernyanyi bersama dari NKB 197 bait 1 dan 2. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri.
Dan kita akan bersama-sama berdoa untuk memberikan persembahan kita. Bapa, pada saat ini kami datang padamu seraya mengucap syukur karena Engkau baik. Kami memberikan persembahan syukur padamu atas berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan lebih jauh dari itu, biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan bawalah damai sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jadilah saksi Tuhan dengan menyatakan damai dan kemurahan hati kepada banyak orang. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, nolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Silakan untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.